Oke, Al-Quran sebagai petunjuk hudan. Ingat, Quran ini petunjuk. Kalau Quran ini petunjuk, maka Anda tidak akan pernah paham kecuali buka Quran. Yang kasih Quran petunjuk itu kan Allah. Kalau kita nggak paham, ya berarti kita nggak berpetunjuk, kan gitu. Kalau kita nggak mau pegang Quran, Anda mau cari petunjuk di mana? Kalau Anda nggak punya petunjuk, berarti Anda mesti salah, kan gitu. Tetapi jangan direduksi, kalau mau benar cukup dengan Quran, nggak bisa. Karena Quran ini hanya petunjuk awal. Quran ini memang petunjuk, tetapi kemudian pembuktiannya butuh observasi, pembuktiannya butuh sains. Penggalian pengetahuan tentang alam semesta dapat berawal dari informasi. Iya, jadi saya sudah sepakati tadi ya. Penemuan pengetahuan teori tentang alam semesta dapat dicocokkan dengan yang ada di Quran. Iya, kalau Quran memberi informasi, maka teori-teori ilmiah bisa dicocokkan kalau cocok. Tetapi kemudian memastikan begitu, itu yang jadi masalah. Nah, tetapi kalau cocok ya cocokkan saja, tetapi memastikan itulah pemahamannya tidak boleh. Tetapi memegang itu sebagai salah satu penafsirannya silahkan. Hampir semua yang ditemukan dalam penelitian memberikan bukti kebenarannya. Itu yang menunjukkan bahwasanya Quran dan Sunnah ini mesti selaras. Quran dan alam ini mesti selaras. Artinya selama masih ada hidup, Quran ini masih bisa dipegang. Karena itu adalah petunjuk kita sampai kiamat nanti. Gitu ya. Selama masih ada hidup, masih ada umur, masih ada kehidupan, Anda bisa membuktikan itu dalam aspek Anda. Kalau Anda di dunia informatika, di dunia komunikasi, silahkan cari ayat-ayat komunikasi tentang ayat-ayat informatika, signal-signal komunikasi, sinyal-sinyal itu, isyarat itu, kemudian Anda buktikan. Oke, bagaimana memahami bahasa binatang? Itu contoh signal. Silakan Anda membuat logaritma bahasa binatang, kemudian Anda cocokkan dengan logaritma bahasa kita, maka kita akan memahami itu. Karena dulu di Quran pernah diceritakan Nabi Sulaiman yang bisa memahami itu. Riset yang dipandu oleh nilai Al-Quran yang memberikan kemaslahatan. Oke. Faktanya, fenomenanya itu diisyaratkan Quran. Dan keselarasan itu bisa digali dan bisa dicocokkan. Tetapi Quran lebih dari sekedar memberikan isyarat. Quran memberikan kode etik, memberikan etos, memberikan semangat, memberikan spirit. Ketika kita juga memegang itu, maka kita akan memberikan maslahat. Oke. Tetapi ketika kita lepas itu, maka kita tidak mungkin berpikir yang maslahat, merasa yang maslahat, kemudian bertindak yang maslahat. Riset yang benar dan objektif akan semakin meningkatkan keyakinan akan kebenaran Al-Quran. Itu yang seharusnya. Dalam bahasa Quran, bahasa hadis, man yazdad ilman walam yazdad ilallahi man yazdad ilman walam man yazdad ilman walam yazdad minallahi illa bu'dan. Awalam yazdad ilallahi qurban yazdad minallahi bu'dan. Atau sederhananya begini, siapa yang ilmunya bertambah tetapi tidak semakin mendekatkan kepada Allah, semakin menjadikan kita ini menyadari keterbatasan kita, maka sesungguhnya itu hanya akan menjadikan dia manusia yang sombong dan akhirnya dia akan tenggelam sendiri. Maka dimanapun Anda sekarang berada, posisi Anda di mana saja, silahkan Anda mengkaji itu sedetail mungkin. Ketika Anda bisa mengkaji itu sedetail mungkin, sepaham mungkin, Anda menjadi ahlinya betul, maka akan sulit Anda menegakkan kepala Anda dan mengatakan saya adalah orang yang paling pintar di dunia ini. Selama Anda masih merasa bahwasanya pikiran Anda, perasaan Anda, tindakan Anda adalah yang paling benar, sesungguhnya satu hal yang perlu Anda
kritisi. Bisa jadi Anda ini sesungguhnya tidak benar, karena itu merupakan kesalahan kita dalam memahami sesuatu. Selamat telah menyelesaikan perkuliahan ini, semoga ini bermanfaat. Semoga kita semakin didekatkan kepada Allah, menjadikan diri kita menjadi pribadi yang senantiasa ingin tahu kebenaran, ingin tahu fakta yang sesungguhnya, mencari validitas pengetahuan, dan akhirnya kita berjalan di belakang ilmu dan bukan mendahului ilmu. Pada akhirnya kita akan dimudahkan untuk mencapai kebahagiaan di dunia sekaligus kebahagiaan di akhirat.